Terima kasih sudah mau melihat video yang berjudul Resume Bab 1. Saya sendiri bernama Muhammad Yusuf Nur Prabowo dari Prodi Komputer dan Sistem Informasi NIM 14-37271-SP-0778. Di video ini nanti saya akan menjelaskan tentang materi dari jaringan komputer, dan video ini saya buat untuk melengkapi tugas Serkom. Dan slide selanjutnya yaitu internet. Dari pengertian dari internet yaitu globally connected. Dari kata-kata atau pengertian ini dapat dilihat bahwa internet adalah jaringan komputer yang mengkoneksikan seluruh dunia atau seluruh komputer di dunia. Selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat dari jaringan komputer yaitu mendukung pembelajaran. Contohnya yaitu virtual classroom. Virtual classroom ini dapat menghubungkan atau para guru atau murid dapat belajar tanpa bertatap muka, cukup menggunakan komputer. Kemudian yang selanjutnya adalah e-learning, yaitu para guru atau dosen dapat membagi atau meng-share materi ke murid dengan web browser atau web. Dan selanjutnya adalah mendukung komunikasi. Contohnya yaitu mungkin internet messenger seperti WhatsApp atau yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah video call, sehingga kita dapat berkirim video. Kemudian yang selanjutnya adalah mendukung bermain. Di era ini kita dapat bermain dengan pemain lain, tidak seperti dahulu hanya sendiri sehingga membosankan, tetapi sekarang dapat bermain multiplayer atau bisa disebut multiplayer sehingga lebih seru. Kemudian yang selanjutnya adalah mendukung pekerjaan. Contohnya yaitu mungkin atasan dalam suatu perusahaan dapat mengakses suatu sistem informasi di perusahaan, sehingga laporan-laporan yang diberikan dari bawahan dapat diakses langsung tanpa melihat satu-satu, dan mungkin dapat menggenerate suatu grafik. Selanjutnya yaitu ukuran dari jaringan komputer ini ada 4, yaitu small home network, small office network, medium to large network, dan worldwide network. Small home network contohnya adalah jaringan komputer di suatu rumah atau perumahan. Kemudian small office network contohnya yaitu jaringan komputer di suatu kantor. Selanjutnya yaitu medium to large network, mungkin bisa dimasukkan ke perusahaan besar dengan perusahaan anak atau anak perusahaan, dan jaringan komputer di suatu universitas dengan universitas lain. Kemudian yang selanjutnya adalah worldwide network. Ini adalah contohnya jaringan internet sendiri, karena worldwide network ini adalah jaringan yang mengkoneksikan seluruh dunia. Selanjutnya yaitu bagian dari jaringan komputer. Bagian dari jaringan komputer ada 2, yaitu sebagai server dan klien. Server adalah suatu host yang memiliki software atau aplikasi yang dapat membagi resource ke host lain. Contohnya yang nanti saya. Kemudian klien adalah suatu host yang memiliki software atau aplikasi yang dapat mengakses resource dari server. Dari gambar ini dapat terlihat ada file server dan klien. Di file server ini nanti yang akan dibagi adalah resource dari file-file atau data-data, dan klien dapat mengakses file-file yang tersimpan di server. Selanjutnya yaitu jenis jaringan komputer. Jenis jaringan komputer terbagi menjadi 2, yaitu peer-to-peer dan server client. Peer-to-peer ini jaringan komputer yang mengkoneksikan 2 komputer, dan salah satu atau
tidak ada salah satu yang menjadi server atau klien, tetapi dapat bergantian. Kelebihan dari jaringan ini yaitu lebih mudah di setup atau dikonfigurasi karena di OS Windows sendiri sudah disediakan pengaturannya, kemudian lebih murah, dan dapat membagi resource dasar seperti resource printer untuk share printer, kemudian file. Dan kekurangan dari jaringan ini tentu saja performanya lebih rendah karena server host yang menjadi server, maka resource-nya atau pemrosesannya akan terbagi dan akan ter-share ke komputer yang menjadi klien. Selanjutnya, jika ada host yang terkena virus, maka virus itu akan lebih mudah tersebar dalam suatu jaringan. Selanjutnya yaitu file tidak terpusat. Jadi file dapat di mana saja dan sulit untuk melacak atau membackup-nya. Dan selanjutnya yaitu jaringan server client. Di jaringan ini maka salah satu host akan menjadi server dan yang lainnya adalah jadi client. Seperti yang saya jelaskan tadi. Dan kelebihan dari jaringan ini tentu saja performanya lebih baik karena komputer yang menjadi server sudah dioptimalisasikan untuk menjadi server. Kemudian jika ada virus tidak mudah tersebar. Kemudian jika resource yang dibagi lebih kompleks seperti web atau yang lainnya, kemudian file terpusat, jadi dapat terlacak di mana file itu berada dan lebih mudah membackup. Tapi kekurangan dari tipe jaringan ini tentu saja lebih mahal. Untuk mengkonfigurasi butuh penanganan lebih atau lebih sulit. Kemudian yang selanjutnya yaitu komponen dari jaringan. Komponen dari jaringan ini ada 3, yaitu service, media, dan device. Service sendiri contohnya yaitu server. Itu service adalah suatu yang komponen yang memberikan layanan atau melayani yang lainnya, contohnya adalah web browser, proxy server, dan lainnya. Kemudian adalah media, yaitu komponen yang menghubungkan antara service dan device. Contohnya yaitu coaxial kabel, UTP, dan di sini ada fiber optic. Selanjutnya yaitu device. Device ini dibagi menjadi 2, yaitu end device dan network infrastructure device. Di end device ini contohnya adalah komputer, handphone, atau pokoknya yang dapat mengakses suatu service atau di paling belakang atau yang bertugas sebagai hanya untuk mengakses. Yang kedua yaitu network infrastructure, yaitu komponen-komponen yang membangun suatu infrastruktur dari jaringan. Contohnya yaitu switch, WAP, dan router. Selanjutnya adalah topologi. Topologi dibagi menjadi 2, yaitu physical topology dan logical topology. Physical topology contoh lebih ke yang dapat dilihat dan dapat dirasakan, contohnya yaitu lokasi dari suatu server atau lokasi suatu jaringan, kemudian bentuk suatu jaringan, apakah ring, tree, atau yang lainnya. Kemudian logical topology lebih yang tidak terlihat atau ke software-nya, contohnya yaitu IP address dan port dari komputer. Yang selanjutnya adalah istilah dari jaringan komputer. Ada LAN, yaitu jaringan komputer yang terkecil, biasanya adalah jaringan komputer lab atau universitas. Kemudian yang selanjutnya adalah MAN, Metropolitan Area Network,
yaitu jaringan gabungan dari dua jaringan atau lebih dua jaringan yang masih satu kota atau suatu wilayah. Contohnya yaitu jaringan komputer antara suatu universitas di suatu kota. Kemudian yang selanjutnya adalah WAN, Wide Area Network. Jaringan ini lebih besar dan umumnya gabungan antara MAN yang lainnya atau LAN jaringan komputer, tetapi ukurannya tidak sama dengan internet atau jaringan komputer terbesar. Dan selanjutnya yaitu intranet. Intranet bisa dibilang adalah private network atau private jaringan komputer privat atau pribadi, karena jaringan ini tidak dapat diakses oleh lainnya tetapi hanya bisa diakses di dalamnya. Contohnya yaitu jaringan di dalam suatu perusahaan, yaitu tidak dapat diakses tetapi user yang ada di suatu jaringan di jaringan perusahaan itu dapat mengakses. Yang selanjutnya extranet, kebalikan dari extranet atau sama saja dengan intranet, hanya saja jaringan ini ada pengecualian khusus untuk beberapa user agar dapat mengakses dari luar. Yang selanjutnya adalah fungsi dari network. Ada dedicated network dan convergent network. Perbedaannya yaitu jika dedicated network, maka di dalam jaringan komputer itu hanya memiliki satu fungsi, sedangkan yang convergent tidak ada beberapa fungsi dalam satu jaringan. Contoh yang pertama yaitu jaringan telepon hanya bisa untuk telepon, kemudian yang convergent yaitu jaringan suatu perusahaan. Di jaringan suatu perusahaan itu dapat mengirim file, menerima file, dan berbicara dengan VoIP. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri jaringan yang baik. Yang pertama adalah fault tolerance, jadi dalam jaringan itu dapat berfungsi walaupun ada beberapa kesalahan, sehingga jika mungkin ada beberapa kesalahan seperti ada jaringan yang mati atau ada yang rusak, maka jaringan itu masih dapat bekerja dengan baik. Kemudian yang scalability, yaitu jika ada teknologi baru atau perangkat baru, maka jika ingin mengimplementasikan dalam jaringan itu, maka tidak perlu merombak dari awal, tetapi cukup mengganti bagian-bagian yang ingin di-upgrade atau di-upgrade. Yang selanjutnya yaitu quality of service. Jadi jaringan yang baik itu harus memiliki quality yang bagus. Contohnya yaitu jika ada user yang mendownload dan ada user yang streaming, maka jika jaringan itu baik, maka user itu tidak akan mengalami hambatan dalam streaming dan maupun download. Dapat dikatakan maka sistem dapat membagi resource untuk user yang mendownload dan streaming. Selanjutnya adalah security. Jaringan yang baik maka keamanannya juga baik. Contohnya jika ada hacker yang menghack suatu jaringan, maka jaringan itu masih dapat berfungsi dan tidak mudah dibobol. Itu saja video yang bisa saya buat. Terima kasih sudah melihat.